Alhamdulillah, anak-anak sekalian yang berbahagia, hari ini, tahun ini kita sudah mendengarkan ribuan kumandang takbir di seluruh penjuru dunia. Artinya apa? Kita sudah bisa merasakan Idul Adha di tahun ini, meskipun dengan suasana yang sangat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hidup adalah timbal balik, apa yang kamu berikan akan kembali, apa yang kamu tanam akan tumbuh, dan apa yang kamu korbankan akan berbuah hasil. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Oke, yang biasanya kita bisa berkumpul di tahun-tahun kemarin, untuk saat ini kita tidak bisa berkumpul untuk berkurban bersama. Iya, Ustaz. Nah, tapi tidak apa-apa anak-anak. Ustaz-ustazah, anak-anak sekalian semuanya masih bisa berkorban dengan cara yang lain, dengan cara yang berbeda. Kita masih tetap bisa berbagi dengan tetangga dan teman-teman yang jauh di sana, tapi dengan cara yang berbeda pula. Mari kita saksikan kurban online STI Al-Husnain. Anak-anakku sekalian, kurban disebut juga Al-Udhiyah, yaitu artinya hewan ternak yang kita sembelih pada saat hari raya haji atau Idul Adha. Secara bahasa, artinya kurban itu adalah mendekat. Namun, secara istilah artinya beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan-hewan ternak pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, atau bisa disebut juga hari tasyrik, yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum kurban yaitu sunnah muakkad, artinya hukum yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu orang Islam, yang kedua orang yang sudah merdeka, yang ketiga orang yang mampu untuk berkorban, dan yang terakhir adalah balik dan berakal. Itulah syarat untuk orang yang berkorban. Waktu melaksanakan ibadah kurban yaitu setelah salat Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat penyembelihan hewan kurban yaitu biasanya dekat dengan tempat sholat kita, yaitu biasanya di lapangan atau di masjid. Rasulullah SAW juga mengizinkan kita untuk menyembelih hewan kurban di rumah sendiri. Jenis hewan yang boleh dikorbankan adalah, yang pertama itu adalah sapi, kambing, unta, ataupun domba. Selain jenis tiga itu, seperti itik, ayam, dan ikan itu tidak boleh. Hewan yang dikorbankan haruslah sehat dan sudah cukup umur. Tidak boleh ada cacat atau cedera. Kriteria hewan yang dikurbankan yang pertama adalah kambing. Umurnya 1 tahun masuk tahun kedua atau biasanya disebut dengan do'nun. Yang kedua selain kambing itu ada kambing Jawa. Kambing Jawa memiliki kriteria yaitu adalah umurnya harus 2 tahun masuk tahun ketiga atau biasa disebut dengan ma'zun. Selanjutnya selain ada kambing Jawa, ada kerbau atau sapi. Kriteria kerbau atau sapi itu sendiri yaitu 2 tahun masuk tahun ketiga atau biasanya disebut dengan bakorun. Selanjutnya yang terakhir itu ada unta. Unta sendiri memiliki kriteria yang cukup umurnya adalah usia 5 tahun masuk ke 6 tahun. Ya? Ya, boleh Pak ya? Iya, boleh. Bapak siapa Pak? Mas saya dengan Mas Yanto. Oh iya, Pak. Saya Pak Faruk Pak. Iya. Pak, ini kan momennya hewan kurban di Sumber. Ya. Kira-kira Bapak sedang jualan hewan kurban apa Pak ya? Iya, ini lagi setiap tahun kita buat kambing kurban seperti ini. Boleh kira-kira jualan Pak ya? Boleh, silakan Pak. Terus para pembeli biasanya membeli hewan kurban itu yang bagaimana Pak? Nah, yang sudah poel, Pak. Waktunya sudah poel itu yang udah waktunya buat korban. Itu, Pak, ya, kalau kita jual waktunya udah korban, kalau belum waktunya kita belum korban kambing, kita nggak jual. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi ada dengan namanya poel, bahwasanya hewan kurban itu sudah layak untuk dijadikan hewan kurban. Nah,
Anak-anak sudah menyaksikan tentang hewan kurban. Sekarang Ustadz Ustadzah sudah ada di lokasi hewan kurban. Terima kasih sudah menyaksikan Ustadz Ustadzah dan bapaknya. Berikut ini adalah hal-hal yang dilakukan pada waktu pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Pada saat memotong hewan kurban, membaca dan melakukan hal-hal sebagai berikut. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu pujian kepada Allah. Walakal hamdu. Lalu membaca doa. Ya Allahu hadiyid dohiyati ni'matu minka wa uqarribu fa'akbil dohiyati ya arhamar rahimin. Orang yang berkurban memotong sendiri hewan kurbannya, tidak menyuruh orang lain. Kaki kita yang menyembelih hewan kurban ditumpangkan di leher hewan kurban tersebut. Orang yang menyembelih hewan kurban menghadap kiblat. Begitu pula hewan kurbannya dihadapkan ke arah kiblat. Ketika menyembelih, membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. An Aisyati qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda tadhiyah. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Pembagian daging hewan kurban. Apabila kurban itu kurban wajib atau kurban nazar yang hukumnya itu wajib, seluruh daging kurban hukumnya wajib disedekahkan semuanya, anak-anak. Haram atas orang yang berkurban itu memakan daging tersebut. Akan tetapi, jika kurbannya adalah kurban yang sunnah atau kurban biasa, daging kurbannya itu dapat dibagi 3 bagian. Satu bagian yaitu 1/3 dari daging kurban yang berkurban dan keluarganya. Satu bagian yaitu 1/3 dari daging kurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Satu bagian lagi yaitu 1/3 dari daging kurban disimpan tetapi disedekahkan kepada orang-orang yang datang kemudian atau orang-orang yang membutuhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yang artinya, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Jika daging kurban itu ialah kurban disebabkan oleh wasiat dari seseorang yang telah meninggal dunia, tidak boleh dimakan dagingnya oleh orang yang membuat kurban untuknya, dan tidak boleh dihadiahkan kepada orang kaya kecuali ada izinnya. Anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi berkurban.
Banyak sekali hikmah dan keutamaan berkurban. Di antaranya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmahnya adalah menghidupkan sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, mendidik jiwa kita menuju arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati. Dan yang kelima, yaitu menghapus dosa kita dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu adalah menghapus dan menjalin kasih sayang sesama manusia. Dan yang terakhir adalah akan menjadi kendaraan kita di akhirat nanti. Oke anak-anak, sekian dari Ustazah Ina. Dan juga Ustadz Faruk. Kami undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا